Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 1 Agustus 2021, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis, di bawah terang topik memelihara kesatuan roh. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Efesus pasal 4, ayat 1 sampai dengan 7. Inilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, nats kita saat ini adalah awal dari isi nasihat-nasihat yang diberikan Paulus. Pengarang mendorong pembaca untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristen dan menyebut daftar keutamaan yang juga ditulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15 yang harus kita laksanakan. Kesatuan roh menurut Efesus ini adalah unik. Dia dibentuk menjadi sebuah rangkaian satu rumusan dan diperkenalkan untuk mengurai lebih lanjut unsur-unsur dari panggilan sebagai Kristen. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dan satu-satunya tindakan ritual dalam daftar ini adalah baptis. Rumusan yang berbicara mengenai satu Allah muncul sebagai unit tersendiri, yaitu suatu rumusan orang Yahudi yang kemudian digabungkan ke dalam ajaran Kristen. Allah disebut sebagai Bapa dari semuanya, lalu ditambahkan 3 keterangan preposisi, yaitu di atas, oleh, dan di dalam. Rumusan yang sama seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tetapi sebelumnya ada sebuah film pendek yang dapat menggambarkan kekuatan dari kebersamaan, yaitu tentang seekor banteng dan seekor kuda yang jatuh ke jurang karena jembatan yang rusak. Memang awalnya mereka berkelahi, namun melihat hidupnya diambang kematian karena di bawah jurang ada banyak buaya yang mengintai, pada akhirnya mereka sepakat untuk saling membantu agar hidup mereka selamat. Lalu mereka menyatukan punggung dan saling mendorong serta melangkah ke atas jurang. Pada akhirnya mereka selamat dengan menyatukan kekuatan untuk melepaskan diri. Mungkin film ini dapat membantu kita dalam memahami arti dari kesatuan. Apakah yang hendak kita lihat dari nats kita pada saat ini? Yang pertama, jangan egois. Nampaknya titik peradaban manusia telah diambil alih oleh perekonomian. Segala sesuatu yang terjadi pasti berdampak pada perekonomian dalam segala bidang. Ketika kita hendak menyelesaikan suatu problem, mungkin ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Namun ketika kita mengorbankan perekonomian, itu artinya kita telah mengorbankan kehidupan. Sebab seluruh hidup telah kita ikat dan kita gantung pada ekonomi. Sehingga ketika ekonomi terganggu, maka semua akan terguncang. Maka tidak heran pola pikir setiap orang dalam melanjutkan kehidupan sangat berbeda-beda.
Ketika semua ini diperhadapkan, maka setiap pola pikir akan berbenturan antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang melahirkan keegoisan pada setiap orang. Apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia saat ini? Nampaknya pandemi corona telah melahirkan ketakutan, dan ketakutan itu telah sampai pada titik yang teratas. Maka ketakutan itu melahirkan keberanian yang baru yang kita sebut dengan nekat. Di tengah-tengah pemerintah yang masih terus mengusahakan berakhirnya corona, rakyat tidak lagi dengan jernih melihat bahwa semua itu adalah sebuah solusi. Sebab kebutuhan dan tanggung jawab terus mendesak, membuat mereka kehilangan logika karena ketakutan tersebut. Dan mereka berani dengan nekat untuk langsung berhadapan dengan kematian. Kita tidak lagi menjaga diri kita sendiri, apalagi menjaga orang lain. Setiap kita telah menjadi orang-orang yang egois. Masyarakat asik dengan mencari kebutuhannya tanpa memperdulikan corona yang semakin parah. Aparat terus berusaha menertibkan masyarakat melalui kekuasaannya. Pemerintah yang terus mencari-cari jalan keluar dari semua permasalahan yang terjadi. Semua asik dengan keinginannya, semua asik dengan tugasnya masing-masing. Yang kaya menjalankan kehidupannya seolah-olah tidak pernah terjadi pandemi corona. Yang miskin terhimpit dan bingung mencari kebutuhannya sehingga mengabaikan pandemi corona. Demikianlah sebenarnya kita tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi. Masih ingatkah kita dengan peristiwa perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Ketika mereka bersungut-sungut tentang mereka membutuhkan makanan, Allah mengirimkan manna dari surga. Ini bentuk kepedulian Allah kepada umatnya. Tuhan tidak meninggalkan umatnya sedikit pun. Tetapi ketika Allah memberikan apa yang mereka butuhkan, mari kita lihat reaksi yang terjadi pada bangsa Israel. Ada yang mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Namun ada juga yang mengumpulkan lebih dari apa yang mereka butuhkan. Mereka ingin menimbun makanan agar tidak ada lagi sungut-sungut pada hari esok. Mereka menimbun makanan dengan pemikiran supaya besok ada makanan. Tetapi Allah mematahkan keegoisan mereka sehingga mana yang mereka kumpulkan dengan berlebih menjadi busuk. Artinya Allah tidak menginginkan setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Nats saat ini mengajak kita untuk memelihara kesatuan roh. Artinya bukan aku dan kamu yang penting, tetapi tujuan roh tersebutlah yang paling penting. Yang kedua, saling membantu. Corona nampaknya telah membongkar sifat manusia yang asli. Sekalipun kita adalah makhluk sosial, namun realitanya kita adalah makhluk yang paling egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Dan semua itu dibuka serta dibongkar oleh pandemik yang terjadi pada saat ini. Bukankah situasi saat ini menimbulkan kecurigaan kepada setiap orang? Seolah-olah kesendirian akan menyelamatkan hidup kita. Takut untuk berjumpa. Lambat laun situasi yang demikian akan membawa dan menggiring kita pada sifat yang tidak peduli lagi dengan orang lain. Ketika persekutuan itu runtuh, maka tatanan masyarakat akan runtuh juga. Ketika sekelompok manusia menghadapi masalah yang sama, secara jujur tentu kita akan berpikir egois untuk menyelesaikan masalah kita masing-masing. Kita sering berkata, emangnya cuma kamu yang punya masalah? Aku juga punya. Lalu ketika kita bercerita, maka tanpa sadar kita berlomba-lomba untuk membuat masalah yang paling besar dalam hidup kita. Tidak ada yang berlomba-lomba untuk membuat masalahnya lebih ringan. Sesungguhnya ketika kita melawan satu masalah yang sama, maka kebersamaan dan saling menjaga sangat kita butuhkan.
aktiflah untuk saling menolong. Ada 3 orang yang bersahabat, mereka diberikan 3 jenis benih yang berbeda dari seseorang. Si A diberikan benih padi, si B diberikan benih ikan, dan si C diberikan benih sayur atau bayam. Ketika orang ini berlomba untuk saling memperkaya dirinya dengan benih yang ia dapatkan, hal tersebut justru membuat mereka saling menganggarkan dirinya, sehingga berujung pada perkelahian. Lalu pada akhirnya mereka sepakat untuk berpencar. Tetapi lama-kelamaan mereka merasa hambar, sebab mereka tidak dapat menikmati makanan yang ada pada mereka. Sampai suatu saat mereka bertemu kembali, lalu terjadilah pesta makan yang luar biasa. Pertama sekalinya mereka makan dengan menu yang lengkap. Ada nasi, ada ikan, dan ada sayur. Keyakinan saya bahwa semua umat Kristen tidak memiliki talenta yang sama. Ada yang diberikan 2, 3, 5, bahkan ada yang berlipat kali ganda. Tetapi saya juga yakin bahwa ada juga umat Kristen yang tidak dapat makan. Apa yang mereka peroleh hari ini habis untuk esok. Bahkan mungkin anak-anak mereka juga putus sekolah. Jika kita memberikan sedikit saja apa yang ada pada kita, maka sesungguhnya semua akan terpenuhi dengan cukup. Karena itu tetaplah bertahan dalam iman kepada Tuhan, bersama-sama menghilangkan ketakutan di dalam ketidakbersamaan. Yang ketiga, tetap mengusahakan kesatuan roh. Mengusahakan kesatuan roh itu sangat penting. Namun dalam menghidupi kesatuan itu sangatlah sulit. Menurut Nats ini, ikatan yang paling utama untuk menyatukan roh adalah damai sejahtera. Apakah damai sejahtera? Sejahtera adalah kecukupan hidup, yaitu semua yang dibutuhkan dapat tercukupi. Perasaan ini hanya dapat lahir dari hati yang benar-benar mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Sedangkan damai adalah perasaan aman, tentram, dan nyaman, yaitu perasaan yang mampu melampaui situasi yang ada, sekalipun dalam pergumulan. Artinya kesatuan roh itu hanya dapat terlaksana jika kedua hal yang dimaksud dapat dijalankan masing-masing anggota yang ada. Kesatuan roh adalah satu perasaan, satu pikiran, dan satu hati. Masing-masing anggota tidak ada yang memaksakan kehendaknya, namun semua saling menjaga dan saling memperhatikan. Tidak ada saling menjatuhkan, namun semua saling membangun. Sehingga ketika ada yang jatuh, semua saling menopang. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Apakah semua itu dapat dilakukan terlebih dalam situasi yang terjadi pada saat ini? Bisa. Kebersamaan tidak harus berkumpul, tetapi perasaan itulah yang mengikat. Dengan menggunakan media yang ada pada saat ini, tentu semua dapat kita lakukan. Saling berterima memiliki arti membuka hati dalam menerima pendapat sesuai dengan bidang masing-masing. Sebab banyak orang yang mampu mengkritik, sekalipun itu bukan bidangnya. Karena manusia pasti mampu menganalisa sekalipun belum tentu ia mampu menguasai. Tetapi dengan bersikap rendah hati, semua dapat kita lakukan dalam kebersamaan. Inilah kesatuan roh yang dinyatakan dalam nats kita pada saat ini. Amin.